Nah, karena banyak dari kalian yang tanya, Bang, rekomendasiin PC rakitan Kirihore. Bang, PC murah, PC low end. Nah, kebetulan saya udah ngerakitin PC Kirihore di angka 8 jutaan. Nah, kenapa 8 jutaan? Karena menurut saya di 2023 ini, di angka 8 jutaan kita udah bisa main game AAA, kita bisa content creation tipis-tipis. Terus PC ini juga punya opsi upgrade ke depannya. Dan desainnya juga estetik menurut saya. Nah, kenapa part yang kita rekomendasiin part yang baru? Karena harga part bekas itu kan bervariasi. Belum tentu harganya sama semua. Nah, terus kalian juga belum tentu sama semua bisa ngecek part ini masih layak atau enggak untuk dipakai. Jadi untuk amannya, daripada kalian beli part bekas terus PC kalian nggak nyala, mending kita rekomendasiin part yang baru-baru aja. Part-part yang kita pakai kali ini juga kompatibel ya satu sama lain. Jadi nggak ada yang satu performanya lebih tinggi daripada part yang lain. Jadi ini performanya imbang antar part. Nah, untuk hasil performanya kayak gimana, terus harganya nanti kita bahas di belakang. Nah, daripada kalian penasaran, kita langsung aja bahas partnya satu-satu. Nah, untuk part yang pertama kita pakai prosesor dari Kubu Merah. Kebetulan di lab kita punya AMD Ryzen 3 3100. Nah, prosesor ini punya 4 core 8 thread, clocknya di 3,6 GHz dan boost clocknya ada di 3,9 GHz dengan TDP di 65 Watt. Nah, kenapa pakai seri ini? Karena kita mau maksimalkan performanya pakai VGA. Jadi kita nggak pakai yang seri G, dan kebetulan prosesor ini masih tersedia di marketplace dengan kondisi baru. Sebenarnya ada opsi lain, generasi penerusnya di Ryzen 3 4100, itu harganya mirip-mirip. Tapi menurut saya secara spesifikasi dan performa itu nggak jauh beda. Makanya saya ambil Ryzen 3 3100 karena lebih murah, di angka sejutaan. Nah, untuk RAM-nya kita pakai dari T-Force Zeus DDR4 yang 16 GB dan udah support XMP 3200 MHz. Kita nggak perlu neko-neko pakai yang frekuensi tinggi ya, karena Ryzen 3100 sendiri kan diklaim AMD punya memori up to 3200. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk pakai yang clocknya tinggi. Kita juga nggak pakai yang ARGB. Nah, untuk SSD-nya kita pakai dari Acer AS2280P4 yang size-nya 512 GB. Ini udah PCIe Gen 3. For your information, harga SSD M.2 NVMe sekarang yang Gen 3 itu kalau kita cek di marketplace harganya udah mirip-mirip sama SSD SATA di kapasitas yang sama. Jadi mungkin ini waktu yang tepat buat kalian untuk beli atau upgrade dari harddisk atau SSD SATA ke M.2 NVMe. Nah, untuk kapasitasnya kenapa saya pilih yang 512 GB? Karena kapasitas segini udah cukup buat nampung game-game kekinian. Nah, untuk mubuhnya buat nampung prosesor RAM dan SSD kita pakai dari Gigabyte yang A520 S2H. Ya, karena kita rakitannya ini pakai prosesor yang entry level, jadi kita nggak pakai mubu yang muluk-muluk, yang high end. Jadi kita pakai yang seri A520 udah cukup lah. Mubunya minimalis kayak gini aja, nggak ada heatsink, nggak ada ARGB. Yang penting adalah support dari prosesor, RAM, dan VGA-nya. Nah, untuk VGA-nya kita pakai dari Kubu Hijau, kita pakai Zotac GTX 1650 Super. Ini yang 4GB DDR6. Clock speed-nya ada di 1500 MHz up to 1700-an MHz. Sedangkan memory clock-nya ada di 1500 MHz. Nah, VGA ini di tahun 2020 dulu sempat banyak dicari orang karena performance per watt-nya dibilang cukup efisien. Selain itu, harganya sekarang sudah turun daripada tahun kemarin. Nah, untuk jantung dari rakitan kali ini, power supply-nya kita pakai dari Adata XPG Pylon yang 650 Watt. Nah, kalian pasti tanya kan, kenapa pakai yang 650 Watt? PSU ini kan jantung dari PC kalian. Jadi kalau PSU kalian itu amit-amit meledak, itu nggak ganggu, nggak merembet ke part-part yang lain. Jadi kita pakai PSU yang bagus sekalian. Yang 650 Watt itu juga ada alasannya. Kenapa? Karena part yang ada di PC ini ketika load itu kan pasti wattnya naik semua. Jadi kita menghindari yang namanya over voltage. Daripada kita lagi running game tiba-tiba PC kalian mati, jadi mending kita lebihin aja kapasitasnya. Nah, alasan lain kenapa saya pakai 650 Watt, karena kalau kalian kedepannya mau upgrade rakitan ini, PSU kalian masih cukup mumpuni. Jadi kalian nggak perlu ganti PSU lagi, tinggal ganti mungkin prosesor atau VGA kalian. Untuk part tambahan lainnya, saya pakai CPU cooler dari ID Cooling yang seri SE214XT. Kenapa saya pakai ini? Karena casing kita yang nanti kita pakai itu nggak menyediakan fan case tambahan. Jadi untuk airflow-nya menurut saya lebih baik dibantu dengan CPU air cooling meskipun masih single tower. Nah, untuk casingnya karena part-part yang ada di dalam ini cukup compact ukurannya, VGA-nya juga compact, jadi kita pakai casing yang compact juga. Kebetulan kita masih punya GMAX Spark yang biasa ya, bukan yang Pro. Ini size-nya MATX, jadi untuk part-part yang ada di dalam itu kelihatan lebih padat, lebih berisi, dan kelebihan lainnya
Casing ini punya cover untuk power supply, jadi meskipun kalian nggak jago ngerakit PC, nggak jago ngerapiin kabel kalian nggak bakal kelihatan di casing ini karena punya cover. Nah, selain itu casing ini punya desain yang cukup estetik ya, punya tempered glass di kanan dan kiri meskipun di belakangnya itu warna hitam. Terus casing ini juga pernah direview Uncle Hani, punya airflow yang cukup bagus. Jadi terima kasih buat Uncle Hani untuk reviewnya aja, saya jadi pakai Game Expert juga. Nah, kalian pasti tanya kan, Mas kenapa nggak pakai casing yang murah-murah aja, yang 100 ribuan, 100 ribuan? Ya karena kita kan konsepnya kan PC ini kedepannya bisa buat upgrade ya. Jadi casing ini kelebihannya meskipun dia ukurannya compact, tapi punya ruangan dalam yang lega. Jadi kalian bisa pasang VGA yang lebih panjang, kalian bisa pasang all-in-one. Kalau kalian mau tahu gimana contohnya, nah di sini di kiri atas ini saya ada rakitannya Uncle Hani. Kalian bisa lihat di situ kalau mau pakai yang versi high-end-nya. Nah kalau versi yang LED-nya, versi low entry, ya yang rakitan saya ini yang 8 juta. Nah, menurut kalian gimana first impression dari PC rakitan 8 juta ini? Nah, kalian pasti penasaran kan gimana performanya Ryzen 3 3100 pakai 1650 Super, pakai RAM 16GB. Kita udah tes secara off screen. Nah, untuk pengujian yang pertama kita pakai 3D Mark benchmark. Kita pakai Firestrak sama TimeSpy. Overall skornya dapatnya kalau Firestrak di 10.628, kalau TimeSpy overallnya ada di 4.589. Nah, untuk physics skornya ketika Firestrak kita dapat skor 13.417, kalau TimeSpy ada di 4.677. Nah, skor segini nih cukup mirip sama skor yang didapetin Intel i3 12100F. Sama-sama 4 core tapi dari kubu sebelah. Dari sini kalian juga bisa lihat kalau gambaran sekilas kalau kalian mau pakai gaming di resolusi 1080p kayak gimana. Yang kedua kita ada tes untuk suhunya. Jadi kita pakai dua skenario. Yang pertama set panel temperednya kita buka, yang kedua kita tutup temperednya. Kita bacain untuk set panel yang tertutup dulu ya. Di sini kita pakai Cinebench R23 untuk suhu prosesornya. Ketika kita loop 10 menit, untuk multicore-nya ada di suhu di angka 70-an. Ini kita loop selama 10 menit untuk multicore-nya. Sedangkan untuk set panel terbuka, ketika kita loop selama 10 menit di Cinebench R23 suhunya turun di bawah 70 derajat, ada di angka 68 sampai 69 derajatan. Pengujian kedua kita pakai 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Ini kita loop selama 10 menit juga. Untuk suhu CPU-nya ketika kita tutup ada di 50-an sampai hampir mendekati 60 derajat Celcius. Sedangkan ketika kita buka set panelnya ada di bawah 50 derajat Celcius, yaitu di 40 derajat Celcius dan stabil ya. Beda dengan ketika kita tutup set panelnya, suhunya cenderung naik. Nah, untuk suhu GPU-nya kita juga logging pakai 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Ini ketika kita set panelnya ketutup ada di 70 sampai 80 derajat Celciusan. Sedangkan ketika kita buka set panelnya stabil di angka 70 nggak sampai 80 derajat Celcius. Nah, jadi airflow untuk casing ini ketika kita pakai Ryzen 3 3100 dan 1650 Super masih cukup stabil dan masih di bawah batas amannya. Nah, jadi kesimpulannya untuk suhu prosesor dan VGA-nya di sini masih cukup stabil meskipun kita konfigurasi fan-nya cuma pakai HSF single fan. Di sini suhunya masih bisa terkontrol dengan baik. Selanjutnya ada pengujian Procion. Di sini kita pakai foto, video, dan office. Untuk hasil foto benchmarknya kita dapat skor di 4234. Nah, untuk video kita dapat skor di 3704 dan office-nya ada di 5249. Dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan kalau PC ini untuk editing maupun untuk office masih bisa dikatakan layak. Nah, untuk pengujian selanjutnya kita ada pengujian gaming. Kita pakai game-game yang bisa kita pakai buat benchmark. Kita pakai resolusi yang pertama ada di 1080p rata kanan semua ya. Tentunya tanpa ray tracing karena VGA-nya nggak support ray tracing. Tapi kita bisa pakai upscaling dari kubu sebelah. Nah, kalian bisa lihat hasilnya di layar. Di sini average-nya rata-rata ada di 40 fps ke atas, kecuali di game Forza Horizon 5 dan ada di Cyberpunk. Tapi ini perlu kalian tahu kalau presetnya itu mentok rata kanan semua ya. Dan ketika kita nyalain upscalingnya, FPS-nya naik sekitar 30%. Seperti Cyberpunk ini awalnya dari 35,1 FPS menjadi 45,2 FPS. Dan game-game lainnya juga pasti naik ya. Kecuali di Forza Horizon 5 ini, ketika kita nyalain FSR-nya, FPS-nya malah turun di 27,2. Dan ini kenapa Rainbow Six Extraction Ultra nggak ada upscalingnya, karena emang nggak support sama AMD FSR. Nah, untuk Shadow of the Tomb Raider skornya juga turun karena ya seperti kalian tahu ini presetnya lebih dioptimalkan untuk VGA Intel, sedangkan kita pakai VGA dari Nvidia. Nah, untuk pengujian selanjutnya karena di 1080p FPS-nya masih di atas 30 sampai 40 fps, makanya aku uji di resolusi 2K.
tapi presetnya saya turunkan ke medium. Dan ini surprisingly beberapa game memang mengalami penurunan FPS yang lumayan, seperti di Hitman itu yang awalnya dari 73,4 FPS turun ke 49,2. Red Dead Redemption juga turun lumayan jauh. Sedangkan game-game seperti Rainbow Six, Shadow of the Tomb Raider itu mengalami penurunan yang nggak seberapa jauh. Untuk Cyberpunk ini kita nggak bisa katakan playable karena di bawah angka 30 fps. Nah, sedikit anomali di sini adalah di game Forza Horizon 5 di sini FPS-nya malah lebih tinggi daripada ketika kita ada di 1080p dengan preset ultra. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita main game-game AAA terus presetnya rata kanan semua di 1080p itu FPS-nya masih stabil di angka 30 fps ke atas. Kalau kalian punya monitor yang 2K, kalian bisa pakai preset yang medium aja, itu juga masih playable di angka 30 fps-an. Untuk selanjutnya kita pasti penasaran kan sama daya yang dihasilkan dari PC rakitan 8 juta ini. Ketika idle kita dapat daya di 50-51 watt, sedangkan ketika kita load pakai 3D Mark Watt Live Extreme Stress Test, wattnya ada di angka 160-163 watt. Jadi ini masih cukup irit di kalangan PC entry level. Nah, menurut kalian gimana rakitan PC yang 8 jutaan ini? Menurut saya bisa main game AAA dengan preset rata kanan 1080p itu udah cukup lah buat saya. Di angka 8 juta, terus kalian juga bisa editing, rendering pakai Premiere, terus kalian bisa edit Photoshop, Lightroom, kalian bisa pakai Office seperti biasa, terus suhunya juga adem. Nah, untuk kelebihan lainnya, dayanya juga lebih irit. Nah, untuk opsi upgrade-nya, kan tadi saya di awal udah bilang kalau PC ini punya potensi upgrade yang lebih ya. Misalnya prosesor, meskipun ini pakai Mubo yang entry level A520M, dia bisa support sampai Ryzen 7 atau 9, tapi saya nggak rekomenin dia karena CPU power pin yang ada di sini cuma 1x8 pin. Jadi menurut saya lebih baik kalian upgrade mentok ke 5600X ya, Ryzen 5 itu udah cukup buat saya. Terus RAM-nya kalian bisa juga upgrade ke 3400 MHz kalau kalian pakai Ryzen 5 5600X. Nah, untuk VGA-nya karena kalian punya space yang lega di sini, kalian mungkin bisa pakai seri 3060 yang biasa, yang non TI itu up to 3 fan selama panjang VGA kalian maksimal ada di angka 340 mm. Nah, kalau kalian mau ngikutin rakitan 8 jutaan juga, kalian bisa contek part-partnya ini ada di layar kalian. Nah, sekian video rakitan dari kita tim Arx PC rakitan 8 juta di awal tahun 2023 ini. Kalau kalian suka baca berita, kalian bisa kunjungi kami di arx.co.id. Kalau kalian punya sosial media, kalian bisa follow semua sosmed kita, ada di ID-nya Arx ID Media. Kalian juga bisa klik tombol like, comment, dan subscribe kalau suka dengan video kali ini. Saya Aldi, bye-bye.